Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah laman admin yang memiliki beberapa mode. Kita menggunakan di sini Laragon sebagai database-nya dan menggunakan PHP versi 8 ya. Boleh kita cek langsung di Laragon ya. Kita bisa lihat di terminalnya. SAMPP itu apa tuh, Bang? Ini kita bisa lihat Enggak, mau aja. SAMPP itu apa? kita menggunakan Laragon versi di sini kita menggunakan versi 8.2.3 versi terbaru. Saya sarankan tidak menggunakan versi terbaru karena bakal ada beberapa kuncian dari Laragon sendiri. Kita harus berbayar ya, bakal beli kunci untuk lisensinya. Oke, sini kita bisa punya, bentar, seharusnya kita buka terminalnya dulu ya. Kita mau lihat versi-versinya ya. Nah, jadi PHP saya pakai versi 8.3.16. Kemudian adminnya saya pakai PHP MyAdmin. Saya diinstal, kemudian diincludekan ke Laragon. Kemudian Apache-nya itu Apache udah include sama Laragonnya. Terus kita pakai Composer untuk mengaktifkan PHP-nya. Terus kalau sudah dimasukkan semuanya ke dalam Laragon, baru bisa di running menjadi sebuah website database. Kemudian kita bisa lihat di sini database-nya. Kita bisa melihat database-nya di sini pakai localhost. Di bagian database, bentar ya, sedang sedikit nge-lag teman-teman. Apa ini? Ketik aja bagus biar cepat. Kita pakai PHP MyAdmin-nya sebelum waktu diinstal itu kita passwordnya kita kosongin, terus username-nya itu biar menjadi root saja gitu, biar gampang untuk mengaksesnya. Di dalam PHP MyAdmin ini terdapat beberapa tabel untuk data. Kita masukkan file database-nya itu ke dalam sebuah folder. Kita kasih nama foldernya admin panel. Terus di dalam admin panel dapat ada 3 tabel, yaitu ada tabel user, pembayaran, kemudian mahasiswa. Tabel user ini dia bagaimana seorang admin itu bisa login ke dalam web yang dia punya. Jadi kita bisa menjadi operator atau admin di dalamnya, kemudian diberi password. Jadi dia bisa mengkontrol aktivitas apapun, baik itu pembayaran ataupun itu aktivitas NIM atau masukkan nama dari orang-orang yang masuk ke dalam web tersebut. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tabel pembayaran. Kemudian tabel pembayaran ini misalnya bila seseorang membayarkan sesuatu, kemudian pembayarannya itu tidak ada datanya, maka masuknya di sini. Kita akan inputkan di sini biar datanya terstruktur lebih baik lagi. Kemudian di sini ada kita melihat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini anggap itu orang-orang mahasiswa-mahasiswanya. Ini sebagai referensi saja ya, sebagai mahasiswa-mahasiswanya. Oke, kemudian itu kita bisa lihat lagi di bagian foldernya. Untuk foldernya itu kita misalnya kita install Laragon, terus Laragonnya kita masukkan ke C. Di dalam disk C ini kemudian terdapatkan banyak folder. Kemudian di dalam www, kalau di XAMPP itu namanya htdoc. Htdoc itu sebagai folder untuk mengakses ke website kita. Jadi kalau di sini menggunakan www, kalau di XAMPP menggunakan htdoc. Kemudian kita menginstal Laravel versi 11, kemudian kita masukkan ke www itu, ke folder www. Terus di dalamnya itu juga ada folder untuk web
yang mau kita build gitu. Di sini ada admin. Di sini admin itulah folder yang bakal kita build nanti ke depannya, yang bakal kita gunakan sebagai database atau penyimpanan pembayaran bagi mahasiswa yang ada di situ ya. Kemudian kita install node-nya juga, masukkannya ke sini. Pertama itu kita buka dulu adminnya ya, sebagai folder penyimpanan database-nya, sebagai webnya ya, folder webnya ya. Sini kita melihat ada, kita ngambilnya dari apa ya, dari admin LTA. Kita bisa install di sini admin LTA 3. Saya menggunakan admin LTA 3 V3. Nah, saya pakai yang ini. Saya pakai ini admin LTA 3. Kita di sini bisa lihat banyak fitur-fitur dari admin LTA 3, baik itu dari segi atas maupun dari segi dalam penggunaan data tersebut ya. Terus kita bisa lihat, kita bisa ngambil beberapa item dari situ. Ini codingannya, nanti kita buka akses lebih lanjut ya. Kita bisa lihat di sini app, ini sebagai beberapa isi dari admin LTA. Kemudian ini di bagian file-file yang di luar folder, ini adalah file yang saya build sebagai tampilan-tampilan di bagian website tersebut. Jadi biar gampang aksesnya, kita taruh di luar. Ini tidak menggunakan HTML lagi, ini menggunakan PHP. Terus kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau untuk mengakses bagian isi dari admin LTA, kita bisa ke bagian page. Kita bisa di bagian sini, ini banyak ini, ada bagian UI ya, kemudian ada di bagian forms, banyak pokoknya. Kita bisa akses di mana aja. Nih, project ini segala macam ya. Nanti kita bisa lihatnya menggunakan insert elemen nanti. Kalau dashboard, sorry. Nah, ini menggunakan Laravel versi 11. Nah, mungkin tampilannya bakal seperti ini nanti ya. Ini bakal saya jelasin aja ya, biar gampang. Oke, pertama-tama kita buka dulu codingannya. Kita buka baru aja ya. Mana VS Code-nya? Saya bakal jelasin dari awal. Yang pertama kita buat itu adalah tampilan loginnya. Nah, di tampilan login ini terdapat, nah tadi loginnya, kita hapus ini dulu, kita lihat ya adminnya. Oke. Nah, yang pertama kita build itu adalah bagian kotak loginnya. Di sini ada bagian email dan bagian username dan bagian password. Kita buat ini, kita ngambil dari admin LTA. Itu bagian mana? Terus kita ngambil dari bagian sini. Kita bagian index.php. Nah, di index.php ini kita tempel bagian admin dari LTA, bagian login admin LTA kita ambil, kemudian kita masukkan ke sini. Terus kita masukkan beberapa item dari Google Phone misalnya atau Suite Alert. Kemudian kita masukkan juga tuh bagian footernya, kita masukkan bagian jQuery sebagai JavaScript regular, dan kemudian ada beberapa item JavaScript di sini aktif. Kemudian kita ngambil item dari login admin LTA versi 1, dimana loginnya ini menggunakan kotak yang harusnya sebenarnya di sini ada beberapa item, yaitu bagian Facebook, Google dan segala macamnya. Tapi untuk memudahkan dan mempergampang admin untuk mengakses webnya tersebut,
karena dia hanya berfungsi untuk fungsional untuk sendiri, maka kita buat simple seperti ini. Jadi bagian admin hanya username dan password, kemudian bisa login seperti itu. Terus kita bisa dilihat di sini, ya ini ada beberapa yang kita nonaktifkan biar admin gampang untuk mengaksesnya dan tidak ada hal-hal yang tidak dibutuhkan tidak ada di sini lagi. Jadi hanya menggunakan username dan password saja, jadi lebih gampang untuk admin mengaksesnya seperti itu. Ini berfungsi secara baik ya. Misalnya kita mesti admin saja, kemudian passwordnya kita ketik satu saja di sini, ini tidak bisa login. Ini bakal keluar login gagal seperti ini ya. Kalau misalnya kita tidak mengisinya, maka dia akan keluar tidak. Nah, silakan input username dan password. Maka dia akan memaksa seorang operator itu untuk menginputkan username dan passwordnya agar bisa mengakses webnya lebih lanjut. Karena saya sudah pernah membuatnya dan saya sudah mengisinya, saya memberi nama username dan password saya itu op1 dan teman-teman. Oke. Dan passwordnya itu saya beri 1 sampai 5. Nah, sini saya coba login ya. Nah, begini. Ini tampilan dashboardnya. Kita ambil dari admin LTA, kita ambil dari sini UI. Gimana dia? Ini bagian dashboard ya. Ini codingannya bagian dashboard. Nah, ini dia. Kemudian dia akan mengakses bagian dashboard yang memiliki beberapa tampilan. Di situ ada data, orangnya ada berapa, kemudian ya yang membayar berapa, kemudian seperti itu teman-teman. Kita bisa mengauditnya lebih lanjut lagi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita ya. Di sini saya hanya menggunakan dua fungsional dari sebuah halaman dashboard, yaitu ini belum diedit ya. Sorry, ini juga belum diedit. Seharusnya ini sudah ada kelanjutannya sih. Ini 4, ini maksudnya orang yang membayar 4 maksudnya. Kita bisa menghapusnya berapa sih seharusnya? Kita hapus aja nih. Ini juga kita hapus ini. Sebentar, ini sedikit. Nah, kita pakai 4 aja ya. Nah, sekarang sudah berkurang jadi 2. Kemudian kita bisa melihat di sini ada bagian data mahasiswa. Di sini ada bagian data mahasiswa, nama-nama orang yang kita masukkan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi orangnya di sini. Siapa misalnya? Rahmat misalnya, kita kasih namanya. NIM-nya 221133. Kita kasih di semester 2. Nah, Rahmat sudah input ke dalam sini. Kita kasih siapa lagi? Kita kasih namanya, kali nama perempuan kali ya. Kasih namanya siapa bagusnya ya? Rani, kita kasih namanya. Nah, kita kasih name-nya 112233 semester 4, simpan. Dia sudah input ke dalam sini secara langsung menggunakan bagian data mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman data mahasiswanya. Dia bakal manggil beberapa kelas dari PHP di sini. Ada bagian nama, NIM, dan semester. Di sini harus bagian preloader ya. Bukan. Bagian index.php. Nah,
Itu data mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat di sini ada bagian data pembayaran. Kita bisa lihat beberapa nama di sini dan kita bisa melihat pembayaran dari mereka. Misalnya David di sini kita lihat. Dia bakal melihat David ini sudah bayar berapa, Pak. Kita misalnya David sudah bayar 50.000. Kita bisa lihat di sini, tambahkan data, kita bisa edit. David ini bayar UASnya berapa, kemudian semesternya berapa, jumlahnya berapa semuanya. Nah, sudah ada jumlahnya dan bayar. Ini fungsional. Dan kita juga bisa lihat di bagian data mahasiswa lagi. Sebentar. Kita bisa edit juga di sini. David kita kasih name-nya 122454. Simpan. 122554. Udah ya. Dia bakal nge-input ke bagian dashboard. Seperti itu. Dan kita bisa ngedit lagi, bisa juga lihat data mereka, melihat namanya, melihat NIM-nya dan melihat semesternya. Itu semua sudah input di sini, teman-teman. Itu bagian mana dia? Bagian edit nih ada, kemudian di bagian add nya tambah data. Ini untuk menambahkan data, jadi dia bakal menghubung dengan bagian index.php data mahasiswa. Mana data mahasiswanya? Ini dia bakal nyambung ke sini. Jadi tiap item PHP seperti PHP echo ada nama, ada name dan semester itu sudah menghubung ke dengan data tambah data ini ya. Dia bakal hubung ke sini dan memanggil kelas PHP data mahasiswa. Sudah menghubung ya. Dan kemudian kita bisa melihat di sini ada bagian edit. Edit ini ada bagian di sini. Di bagian dashboard. Ini yang tadi kita mengganti name-nya tersebut, itu kita bagian edit. Apa namanya? Paka misalnya. Simpan. Nah, sudah input namanya. Dia bakal menghubung dari edit.php ini menghubung dengan bagian index.php. Nah, ini bagian editnya ya. Bakal menghubung dengan tabel mahasiswa yang ada di bagian localhost tadi. Tabel mahasiswa. Ini bakal menghubung ke sini ya. Yang kita bisa lihat di sini juga ada bagian mana ya? Header ini sebagai meletakkan beberapa link untuk memperindah website kita. Misalnya kita menggunakan Bootstrap 4, kemudian kita pakai responsive, kemudian juga kita pakai Sweet Alert untuk memberi tampilan pada laman login tadi yang ada item yang ada memberikan notifikasi misalnya tidak masuk atau login gagal, itu menggunakan Sweet Alert. Seperti itu. Kemudian juga kita memiliki bagian navbar di sini. Untuk navigasi sebuah website kita membutuhkan navbar. Kita bisa lihat di sini navbar yang mana nih. Nah, ini navbar ya. Menggunakan navbar di situ, teman. Kemudian juga kita menggunakan bagian notphone untuk beberapa data yang belum digunakan, teman-teman. Seperti data ini, bagian notphone, ini belum ada tambahan dan lanjutannya, nanti bakal kita edit lebih lanjut lagi bagaimana kelanjutannya, nanti kita tungguin aja selanjutnya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini bagian preloader itu ada animation checker. Oh, preloader itu yang teman-teman sekalian. Ini kita bisa masuk ke elemen dashboard misalnya. Ah, itu preloader namanya. Kalau misalnya kita nonaktifkan dia seperti ini, dia bakal tidak memiliki preloader sendiri. Nah, dia bakal masuk aja gitu. Jadi tidak ada memberikan kesan yang bagus. Nah, kita aktifkan lagi, kita simpan dan aktif kembali preloadernya. Seperti itu. Kita lihat bagian sidebar di sini.
Sidebar ini terdapat beberapa item yang ada bagian nama, operator, dan bagian logo dari admin LTE sebagai template yang kita gunakan, dan ada beberapa item dari dashboard tersebut. Dari bagian sidebar ada beberapa item seperti data pembayaran, data mata kuliah dan mata dosen, data mahasiswa gitu. Bagian sidebar karena di samping namanya sidebar, bar bagian samping gitu. Bisa lihat teman-teman sekalian, di sini ada beberapa item yang menghubung dengan nama dan level. Ini namanya siapa, nama admin yang masuk, dan levelnya itu sebagai apa, dia sebagai apa, sebagai admin super kah atau sebagai operator kah, maka diberi level di sini. Kemudian ada menu dari sidebar tersebut, ada beberapa menu ya. Ada data mahasiswa, data pembayaran, data mata kuliah, dan data dosen teman-teman. Kita bisa lihat di sini operator.php. Kita bisa lihat operator.php mana? Menu, bagian menu, folder menu, dan operator.php. Nah, di sini kita bisa lihat database dari admin tersebut. Itu ada beberapa item. Kalau dia misalnya jadi operator, apa saja? Ada data mahasiswa, ada data pembayaran, ada data mata kuliah, dan ada data dosen. Dan kemudian itu bakal menghubung satu sama lain. Di sini ada super admin sebagai login kedua dari admin tersebut. Terus kita juga punya apa lagi ya? Kita bisa lihat di sini ada bagian fee pembayaran. Nah, ini fee pembayaran. Kalau ada video edit tadi ya, ini berubah. Nah, di sini juga punya kode tersendiri teman-teman. Data pembayaran, view data pembayaran. Nah, ini dia view data pembayaran. View data pembayaran bakal menghubung dengan header dan footer sebagai memperindah websitenya, dan kemudian bakal menghubung dengan data pembayaran, data mahasiswa, dan bakal menghubung dengan data view data mahasiswa, juga menghubung dengan data pembayaran. Untuk menampilkan beberapa nama, NIM, dan hal-hal yang sudah dibayarkan dan keterangannya apa, tanggalnya berapa, itu sudah diinputkan di sini. Bakal dipanggil kelas-kelasnya dan bakal menghubung dengan PHP MyAdmin sendiri tadi sebagai database-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sudah masuk di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat di bagian kita bakal melihat di sini ada data mahasiswanya. Kita bisa lihat lagi di sini. Dia bakal menghubung dengan tadi bagian edit data, dan juga bakal menghubung dengan penambahan data add tadi ya, data mahasiswa. Kalau menghubung satu sama lain teman-teman. Kemudian kita bisa ganti logo dari tampilan ini. Kita bisa mengganti logonya teman-teman. Kita bakal panggil kelasnya, kita ambil dari admin LTE, kemudian kita masukkan di sini. Kita ganti, kita masukkan tadi IMG-nya, kita masukkan kemana, kemudian kita taruh namanya apa, logos. Karena kita tidak meletakkan gambar tersebut di bagian dalam folder, karena kita meletakkannya di luar, maka kita panggil langsung kelasnya. Maka kita harus keluar dari folder logo PHP, dan kemudian kita masuk lagi ke dalam, kita panggil langsung logonya, tidak usah masuk dalam folder lagi. Seperti itu ya.
Kita bisa lihat di sini bagian content header. Di sini ada dashboard dan home saja teman-teman. Jadi simple memang. Jadi strukturnya itu dipisah-pisahkan. Setiap laman dan setiap tampilan itu memiliki punya filenya masing-masing, dan file itu bakal saling panggil memanggil untuk menjadi satu kesatuan dan menghubung satu sama lain sehingga terbentuklah website yang dapat bekerja menggunakan database seperti itu. Kita bisa ngambil beberapa item yang ada di bagian Admiralty ya, dan kemudian kita masukkan ke dalam folder kita. Kita masukkan kelasnya, kita masukkan foldernya, kita masukkan filenya, dan kita ambil beberapa codingannya, kita tempel, kita hubungkan menggunakan PHP. Kita bisa memakai PHP echo sebagai variabel untuk memanggil suatu nama atau suatu teks nanti. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini misalnya get element by ID. Kita bisa memberi dia elemen tersendiri, dia sebagai apa gitu. Kita bisa memberikan jumlah satu sama lain di antara elemen yang kita sudah kita kasih peran tersendiri. Kita akan tambahin dan memiliki hasil jumlahnya berapa, sekian, seperti itu. Kita lihat lagi edit mana nih. Nah, misalnya seperti ini nih, include /config.php include ya sudah bergabung. Dia dua kali slash di sini dia akan keluar dari sebuah folder dan masuk ke suatu folder baru, dan kita akan masuk ke folder conf, dan kemudian di dalam folder conf akan masuk ke dalam folder config. Mana ya confnya ya? Kita bakal lihat confnya di sini. Nah, sorry bukan yang itu. Nah, ini dia. Kita bakal masuk ke dalam folder conf. Di dalam folder conf ini ada folder config. Ini namanya folder config. Ini yang akan menghubungkan koneksi MySQL Connect, yang bakal menghubungkan localhost, root, dan sandinya ini 0. Kemudian dia akan masukkan admin panel. Coba kita beri rootnya, ini kita kasih sandinya 112233. Dia bakal memberikan suatu value untuk passwordnya yang sebelumnya kosong menjadi memiliki password, teman-teman. Coba kita masuk seperti ini. Kita ulang. Coba kita masuknya di sini. Kita intip lagi database, teman-teman. Sebentar. Kita intip lagi database-nya di sini. Nah, seandainya kita masuk tadi sebagai root dan memiliki password 12233, bisa ya? Coba kosong. Oh iya, sorry, saya salah tangkap. Tadi kita akan masuk sebagai root dan memiliki password 0 sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan di awal pada bagian PHP MyAdmin tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat bagian not found PHP, karena di halaman tersebut tidak memiliki beberapa file, maka kita akan memberi dia not found, dan mungkin untuk beberapa project berikutnya kita akan memberi dia beberapa item atau beberapa fungsi untuk
menjalankan website admin kita tersebut. Ya, kita bisa masuk di sini. Kita bisa lihat lagi teman-teman. Sorry itu berfungsi ya. Bang, abang mau pakai Dan kemudian kita bisa lihat beberapa item di sini. beli file bang. Bisa lihat teman-teman di sini ya. Ada beberapa dokumen, beberapa folder. Kita bisa ngambil di sini item-itemnya dari admin LTA, dan kemudian kita bisa memisah-misahkan beberapa item tersebut dan membuat dia menyatu dengan memanggil beberapa variabel dari mereka, dan ya, laman itu terwujud karena pemanggilan beberapa item yang dipisah-pisahkan seperti itu. Mungkin sekian, sudah jelas, dan nanti saya akan share kodenya lebih lanjut jika teman-teman ingin mempelajarinya dan ingin menguliknya lebih lanjut lagi. Dan saya Muhammad Fajri Ramadan. Sekian, terima kasih.